Pembangunan ibu kota baru yang bernama Nusantara diperkirakan menelan biaya 466 triliun rupiah. Terdapat 3 skema pembiayaan, yaitu APBN, swasta, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Untuk pembangunan IKN belum ada di DIPA PUPR. Kalau ada pun saya harus laporkan kepada Komisi 5 DPR RI, ya, karena penganggaran semua harus disetujui oleh Komisi 5 DPR RI. Tapi sampai hari ini kami belum melaporkan kepada Komisi 5 karena memang belum diprogramkan, belum disiapkan anggarannya oleh Kementerian Keuangan untuk IKN. Tapi tujuannya, programnya tahun 2022 sampai 2024 nanti prioritasnya adalah di kawasan inti pusat pemerintahan yang seluas sekitar 6.000 hektar. Ya, dari keseluruhannya 256.000 hektar, di KIPP itu yang prioritas tahun 2022-2024. Ya, yang itu yang akan disediakan anggarannya oleh Kementerian PUPR karena menyangkut kantor Presiden, kantor Wapres, DPR, MPR, jalan-jalan kawasan, ya, jalan menuju ke IKN dari Balikpapan, drainase, air minum, listrik, itu semua harus kita siapkan dari tahun 2022-2024. Namun sampai saat ini memang belum disahkan oleh DPR untuk anggarannya. Dimulainya tahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara membuat BUMN Karya, PT Waskita Karya, tertarik untuk ikut serta dalam proyek ini. Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwarjono mengatakan, Ibu Kota Nusantara membutuhkan infrastruktur dan Waskita Karya memiliki kompetensi dalam pengerjaan konstruksi. Ada 2 hal di Ibu Kota baru. Yang pertama adalah budget pemerintah atau APBN, yang kedua adalah KPBU atau investasi. Nah, memang Waskita tidak akan sepenuhnya investasi di sana, tapi Waskita akan menggandeng partner-partner untuk prasarana yang memang di KPBU kan, yang diserahkan kepada investor untuk membangun fasilitas-fasilitas penunjang itu. Nah, ini kami sudah fokus untuk bisa partisipasi di sana. Direktur Eksekutif KUR Indonesia Muhammad Faisal mengingatkan pemerintah perlu membuat skala prioritas pembiayaan dalam membangun Ibu Kota Nusantara. Pemerintah juga diminta membuat daftar proyek apa saja yang harus dibiayai melalui skema APBN, pihak swasta, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Komponen-komponen Ibu Kota Negara yang vital, ya, yang punya risiko jika kemudian tidak dibangun secara independen oleh negara. Nah, ini memang harus dikhususkan dibiayai oleh APBN gitu ya. Sebagai contoh misalnya pembangunan infrastruktur yang kaitannya nanti juga dengan unsur-unsur kerahasiaan ya daripada negara dari sisi keamanan ya. Dari sisi keamanan dan juga dari sisi politik. Nah, itu harus dibiayai oleh APBN ya, tapi untuk komponen yang lain yang dari sisi tingkat kestrategisan dan tingkat keamanannya lebih rendah, nah ini sudah bisa di KPBU atau yang lebih jauh lagi adalah lewat swasta gitu.